Dahulunya, Sukarwan enak. Orang tuanya merantau ke ibu kota sejak awal 60-an. Ayahnya yang pintar berhasil menduduki posisi penting di pemerintahan, ibunya tak bekerja, hanya mentereng di setiap arisan dengan tas Hermes terbaru. Memiliki jabatan dan dikagumi banyak orang membuat Pak Budi lengah. Dirinya mudah membantu siapa saja, termasuk dalam hal keuangan. Dipuji sedikit, banyak uang mengalir. Alhasil keluarganya nyaris tak memiliki tabungan. Seluruh gaji Pak Budi biasanya habis untuk kebutuhan sehari-hari, menyekolahkan anak, dan memenuhi gaya hidup istrinya. Sukarwan juga tak protes bila ayahnya sangat suka berbagi atau ibunya yang sangat konsumtif. Selama masih bisa makan enak, tidur empuk, dan memiliki alat lukis terbaru, dirinya sudah puas. Sejak kecil dirinya memang sudah mencintai dunia lukis. Beragam lukisan telah ia buat, mulai dari lukisan pemandangan, lukisan orang, hingga lukisan hewan-hewan. Lukisan-lukisan itu berbaris rapi di dinding kamarnya yang bak istana. Tetapi seperti sinar dalam rembulan, kejayaan Pak Budi akan sirna juga ketika Sukarwan masuk ke perguruan tinggi. Ayahnya jatuh sakit, beragam pengobatan telah coba dijalani, mulai dari pengobatan tradisional hingga dokter terbaik di negeri. Namun hasilnya nihil, ayahnya tetap sakit-sakitan, praktis keuangan keluarganya kalang kabut. Keluarganya kocar-kacir mencari uang untuk pengobatan ayahnya dan kehidupan sehari-hari. Ibunya yang terlanjur memiliki gaya hidup bak sosialita enggan susah, ia masih mentereng di tiap arisan. Meski tak dapat lagi pamer Hermes terbaru, sampai tiba saat ketika keluarga ini benar-benar tidak punya uang lagi, Sukarwan mengusulkan kepada ibunya untuk menjual aset-aset keluarganya. Nak, kita nggak bisa jual harta kita. Malu kalau sampai orang tahu kita bangkrut. Kita pakai kredit card dulu aja ya. Begitulah kira-kira jawaban dari ibunya. Di lubuk hatinya, Sukarwan tahu apa yang dilakukan ibunya hanya akan membawanya terjebak dalam kubangan hutang. Benar saja, tak lama tagihan kartu kreditnya membeludak, sedangkan mereka tak mampu membayar. Alih-alih membayar utang kartu kredit, untuk bayar kuliah saja, Sukarwan harus mencarinya sendiri. Ini bagus loh Bu lukisannya. Mari dibeli, suara teriakan Sukarwan menggelegar di alun-alun kota. Sudah seminggu ia berjualan lukisannya, tetapi hanya laku 1 buah dan itu pun dibeli dengan harga murah. Lesu, ia duduk di bawah pohon beringin di pinggir alun-alun. Gimana nak, dagangan hari ini? Kata seorang lelaki di sebelahnya. Lelaki itu masih muda, usianya tak terpaut jauh dari Sukarwan. Tampilannya tak jauh berbeda dari orang-orang lain yang berolahraga di alun-alun itu. Tapi mata jeli Sukarwan melihat sebuah jam Patek Philippe seharga nyaris 1 miliar rupiah yang melingkar di tangannya. Ia tahu karena ia sempat memiliki jam dengan merek itu ketika ayahnya masih berjaya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Herman. Iya mas, baru laku 1 biji, itu pun sudah hari Jumat kemarin. 3 hari ini saya belum laku lagi, tuturnya dengan nada sendu. Oh begitu, kamu bawa lukisan berapa sekarang? Sini saya beli semuanya, kebetulan saya juga perlu beberapa lukisan untuk dipajang di toko baru saya. Saya lihat lukisanmu cocok dengan konsep toko saya. Keesokan paginya, Sukarwan bersiap mengantarkan 15 buah lukisan ke alamat yang telah diberikan. Sesampainya di lokasi, Sukarwan tercengang dengan toko Pak Herman. Apa yang Sukarwan lihat adalah ruangan dealer mobil mewah dengan koleksi terbaru. Showroom milik Pak Herman terbentang luas. Toko mobil ini merupakan hasil kerja kerasku. Aku harus merelakan waktu dan tenagaku untuk membangun bisnis ini, tapi tentu dengan bantuan. Mau bisnis lukisanmu aku bantu. Jelas Pak Herman melihat kekaguman di mata Sukarwan. Terbayang akan keadaan ayahnya yang makin memburuk, Sukarwan mengangguk dengan semangat, seolah menemukan cahaya dalam gelapnya malam. Pak Herman kemudian menjelaskan kepadanya bahwa Sukarman harus berpuasa selama 40 hari. Ini adalah bagian dari ritual pesugihan. Setelah 40 hari, akan ada sosok yang mendatanginya dalam mimpi. Ketika sosok itu datang, maka Sukarwan harus melukisnya. Lukisan itu kemudian harus digantung di kamarnya. Ya, menurut Sukarman berpuasa 40 hari. Benar saja, di malam terakhir puasanya, Sukarman didatangi sosok harimau. Dalam mimpinya, harimau itu mendekati dirinya dan berubah menjadi seorang kakek bertongkat. Kakek itu tak berkata satu patah pun. Ia hanya mengangguk, tersenyum, dan menyentuh pipi Sukarman. Sosoknya kemudian berubah kembali menjadi harimau dan berlari menjauh dari Sukarman. Seniman muda itu kemudian langsung melukis mimpinya. Ia melukis seekor harimau yang berwibawa. Butuh waktu 2 minggu untuknya menyelesaikan lukisan. Setelah selesai, ia lantas menggantung lukisan itu di kamarnya. Pak Herman tak lupa memberikan tips agar uang dapat mengalir dengan cepat ke dompetnya. Bila ingin mendapatkan uang dengan cepat, Sukarwan harus memberikan harimau itu sesajen berupa dupa yang dibakar tiap malam Selasa. Benar saja, tak sampai 1 bulan Sukarwan menemukan seorang investor. Investor tersebut tertarik dengan gaya lukisannya dan mau memberikan modal Sukarwan untuk membuka studio lukisan. Banyak lukisan yang telah ia jual setelah studionya buka. Pundi-pundi pun mengalir deras dalam waktu yang cepat. Dalam waktu 3 bulan, studio Sukarwan banyak didatangi pengunjung. Sebagai anak yang berbakti, Sukarwan membawa ayahnya berobat ke rumah sakit terbaik yang ada di Singapura. Tetapi nahas, usahanya terlambat. Pak Budi meninggal dalam perjalanan
perjalanannya ke rumah sakit.